Satreskrim Polres Pati mengamankan 13 anak yang viral lantaran berkonvoi dengan membawa senjata tajam dan meresahkan warga. Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes meringkus 3 pelaku pencurian sepeda motor sekaligus seorang wanita yang menjadi otak pencurian tersebut. Serba-serbi Ramadan kali ini, tim Lingkar TV akan mengajak pemirsa mengikuti komunitas Vespa Antik ngabuburit bersama anak yatim berkeliling desa. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang wanita asal Kabupaten Kuningan ditangkap polisi karena menjadi otak pencurian sepeda motor lintas provinsi. Sementara satu pelaku lainnya ditembak kaki kirinya karena mencoba melawan dan kabur saat ditangkap. Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes, pimpinan Aibtu Tito Ambar Pramono bersama unit Reskrim Polsek Banjarharjo berhasil menangkap 3 orang kawanan pencurian sepeda motor yang biasa beraksi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ketiganya yakni 2 warga Indramayu, yakni Muksin alias Kucing dan Hayatul Makin yang terpaksa ditembak pada bagian kaki kirinya karena mencoba melawan petugas saat ditangkap. Satu pelaku lagi seorang wanita Lala Nur Latifah, warga Cibingbin Kuningan yang merupakan otak dari aksi pencurian. Saat ditangkap, Lala Nur Latifah mengatakan dirinya berperan mengendarai sepeda motor dan rekannya yang lain sebagai eksekutor. Motor yang di mana posisinya yang mau diincar? Itu posisinya mah Pak, tahu-tahu dapat. Tahu-tahu dapat nggak mungkin lah. Yang di dalam rumah? Pinggir jalan Pak. Oh, di pinggir. Saya nunggunya pinggir jalan. Di pinggir jalannya parkir ya. Terus hasil curiannya dijual kemana? Ada Pak. Penadanya? Enggak ada, enggak dijual. Ada. Sementara Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Syueb Abdullah menjelaskan bahwa peran dari Lala adalah otak yang membidik lokasi sepeda motor yang akan jadi sasaran pencurian. Ketiganya termasuk Lala merupakan residivis dengan kasus yang sama. Kawanan curanmor tersebut sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Brebes dan Kuningan. Mereka biasanya menyasar sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Untuk kejadian yang bersangkutan kemudian untuk pelaku berboncengan kemudian ke sasaran, kemudian mengambil barang berupa 2 unit motor dengan menggunakan kunci T. Yang bersangkutan memang dulunya adalah seorang residivis. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Video 13 anak melakukan konvoi kendaraan untuk membangunkan sahur atau tongtek dengan mengacungkan senjata tajam di Pati viral di media sosial. Dengan kejadian tersebut, Satreskrim Polres Pati bergerak cepat mengamankan 13 anak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Inilah video viral 13 anak di Pati berkonvoi kendaraan sambil mengacungkan senjata tajam yang meresahkan warga Pati. Merespon kejadian tersebut, Satreskrim Polres Pati bergerak cepat mengamankan 13 anak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam press rilis Polres Pati pada Rabu pagi, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing mengungkapkan bahwa ke-13 anak yang viral mengacungkan senjata tajam sambil berkonvoi kendaraan tersebut sudah diamankan Satreskrim Polres Pati. AKBP Christian Tobing menambahkan bahwa Polres Pati berhasil mengamankan barang bukti berupa sebilah pedang, 1 buah celurit, dan sepeda motor yang digunakan konvoi. Adanya konvoi kendaraan sepeda motor oleh anak-anak, dilakukan oleh anak-anak, ya kemudian pada saat konvoi itu mengacungkan senjata tajam. Yang ini juga sempat beredar di media sosial. Kemudian secara cepat dari Satreskrim Polres Pati segera mengumpulkan keterangan-keterangan informasi masyarakat, termasuk juga keterangan saksi, dan segera melakukan mengamankan para rombongan anak-anak ini sebanyak 13 orang. Saat ini Polres Pati telah melakukan upaya dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan juga sudah memanggil para orang tua karena diketahui semuanya masih kategori anak-anak. Selain itu, Polres Pati juga telah berkoordinasi dengan pihak sekolah karena diketahui para pelaku masih sekolah setingkat SMP dan SMA.
Sementara pihak Polres Pati masih mendalami ke-13 anak-anak ini apakah ada keterkaitan dengan geng motor. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. 4 hari jelang Lebaran, harga daging sapi di Pasar Kendal tembus Rp200.000 per kilogram, sedangkan ayam kampung Rp110.000 per ekornya. Kenaikan ini dimungkinkan masih akan terjadi sebab harga dari supplier sudah mulai naik, sedangkan permintaan juga ikut naik. Apalagi warung makan dan restoran kini sudah mulai buka 100%. Berdasarkan pantauan di Pasar Kendal, Jawa Tengah, harga daging sapi maupun daging ayam mengalami kenaikan sangat tinggi. Hal ini karena ada peningkatan pembelian namun pasokan tetap. Menurut pedagang daging sapi Pasar Kendal Riyati, kenaikan ini dialami mulai hari ini. Sebelumnya harga daging sapi Rp130.000 per kilogram, sekarang dari supplier naik menjadi Rp150.000 per kilogram dan pedagang menjualnya antara Rp170 sampai Rp200.000 per kilogram. Sapi 130, kalau kambing 150, ya 20 katanya. Dari sana 20. Jadi 150. 150. Kalau kambing sendiri? Ya sama, kalau nggak salah sama. Ya nggak tahu nanti lah. Kalau ramai ya saya jual 200. Oh gitu. Sementara pedagang daging ayam Kuati mengatakan untuk ayam sayur mengalami kenaikan. Saat ini harga mencapai Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp37.000 per kilogram. Sedangkan untuk ayam merah dari Rp55.000 naik menjadi Rp65.000, ayam kampung dari Rp75.000 naik menjadi Rp90.000. Bu, kalau mendekati Lebaran memang akan naik lagi atau gimana? Naik lagi. Oh, naik lagi. Biasanya mencapai berapa kira-kira? Kalau biasanya Lebaran tuh 90, sekarang nanti bisa 110. 110 ya. Sekarang aja 90. Salah satu pembeli daging sapi Ari mengatakan, saat ini tidak ada yang tidak naik, semua naik bahkan untuk minyak goreng sampai saat ini juga masih mahal. Harapannya pemerintah bisa menstabilkan harga sehingga masyarakat bisa ikut menikmati Lebaran. Beli daging sapi sama kambing. Harganya berapa, Mas? Naik nih, naik sedikit. Ya, naik. Sudah menjelang Lebaran katanya naik. Mas, Ya ini yang naik nggak hanya daging aja Pak. Daging sapi naik, kambing naik, ayam naik. Ya semua hampir naik semua. Ya kalau bisa ya pemerintah bisa mengendalikan harga ya? Ya, dengan harga seperti minyak goreng itu ternyata kan yo repot semua. Ya jadi korban rakyat kecil seperti kita-kita ini. Warga dan pedagang berharap pemerintah bisa menstabilkan harga sehingga Lebaran tahun ini bisa lebih meriah, apalagi sudah 2 tahun Lebaran sepi akibat pandemi COVID-19. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update yo? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh,
HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolah Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, menghadapi mudik lebaran, pemerintah daerah diimbau untuk memantau sejumlah peredaran sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengungkapkan akan melaporkan sampah yang ditinggalkan para pemudik, namun pihaknya mengaku akan memfokuskan pada area Terminal Kembang Joyo Pati. Menghadapi mudik lebaran tahun ini, pemerintah daerah diimbau untuk memantau sejumlah peredaran sampah. Pihak Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Pati diperintahkan untuk melaporkan sampah yang ditinggalkan pemudik. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ragil Nurwahyudi, Kasih Pengurangan Sampah DLH Pati. Ia mengungkapkan bahwa instruksi ini berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nantinya DLH Kabupaten ditugaskan mengawasi penanganan sampah pada arus mudik, terutama jalur-jalur yang dilewati kendaraan pemudik. Ragil menambahkan akan menekankan pemantauan pada pusat keramaian saja. Disebutkan oleh Ragil, pengendalian sampah hanya akan difokuskan pada area Terminal Kembang Joyo saja yang dilakukan secara intensif. Untuk Kabupaten Pati sendiri, kita hanya ada terminal, tidak ada stasiun kereta, tidak ada pelabuhan. Jadi kalau terminal setiap hari walaupun libur lebaran pun posisi petugas kebersihan standby. Jadi tidak mengurangi kinerja kita dalam menangani sampah. Disinggung titik lain, penanganan sampah dikatakan Ragil juga difokuskan di alun-alun kota, namun diperkirakan oleh Ragil penumpukan sampah di alun-alun baru akan terjadi saat hari H Lebaran. Dari data sampah mudik lebaran nantinya akan dicatat oleh pihak DLH Pati dan akan dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN. Sedangkan untuk pengendalian sampah yang lain, DLH memastikan tidak ada perubahan dalam penanganan. Menurutnya para petugas kebersihan nantinya tidak akan libur untuk menangani sampah di Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Memasuki masa angkutan Lebaran 2022, jajaran Ditpolairut Polda Jawa Tengah melakukan patroli pengamanan di perairan Jawa Tengah. Patroli akan dilakukan secara rutin untuk memastikan selama arus mudik dan balik melalui jalur Laut Semarang berlangsung dengan aman.
Dengan menggunakan kapal patroli dan kapal patroli jenis Frigate Inflatable Boat, tim patroli Polairut Polda Jawa Tengah melakukan keamanan laut di perairan Laut Jawa, Semarang, Kendal, dan Demak. Patroli dilakukan pada masa angkutan Lebaran 2022 untuk memastikan keamanan di perairan sekitar dari ancaman tindakan kriminal maupun kecelakaan laut. Selain melakukan patroli rutin di laut, Dit Polairut Polda Jawa Tengah juga menerjunkan personilnya di pos pengamanan bersama sejumlah pemangku kepentingan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang selama arus mudik dan balik pada operasi Ketupat Candi 2022. Baik, hari ini kita jajaran di Polairut Polda Jawa Tengah melaksanakan patroli laut khususnya menghadapi situasi mudik Lebaran. Kita juga sudah bekerjasama dengan Pelindo dan instansi maritim lainnya dalam hal mengawal arus balik via laut. Ya, kita ada poskotis gabungan, kita setiap hari memantau arus mudik yang melalui jalur laut. Pada kegiatan patroli pengamanan jalur laut pada arus mudik, Dit Polairut Polda Jawa Tengah memberikan 100 paket sembako kepada warga di Kampung Nelayan Bendono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang terisolir akibat abrasi air laut sejak 15 tahun lalu. Selain Dukuh Bendono, 2 dukuh lain yakni Dukuh Morosari, Pandansari. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Menghadapi libur Lebaran tahun ini, objek wisata Pantai Cahaya Rawasari Kendal siap untuk menerima para wisatawan yang mau berlibur. Bahkan pengelola menambah fasilitas warung makan Rames Pantura yang ada di dalam lokasi objek wisata. Untuk harga tiket masuk tetap sama, yaitu dengan harga Rp40.000, pengunjung bisa menikmati wahana mini zoo, mainan anak, pantai, dan tempat selfie. Menghadapi libur panjang Lebaran tahun ini, pengelola Pantai Cahaya memberikan tambahan fasilitas yakni warung makan Rames Pantura. Selain itu juga ada tempat selfie dengan background kapal dan juga pantai. Humas Objek Wisata Pantai Cahaya Dr. Hewan Fian mengatakan, sesuai dengan instruksi Bupati Kendal nomor 12 tahun 2022, bahwa libur Lebaran objek wisata boleh buka 100% namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam bulan Ramadan ini, Pantai Cahaya juga punya program khusus, yakni bagi masyarakat yang ingin ngabuburit sambil melihat sunset atau terbenamnya matahari, cukup dengan merogoh kocek Rp10.000 bisa menikmati sunset hingga buka puasa. Pada libur Lebaran tahun ini, Pantai Cahaya tidak menaikkan tiket masuk, cukup Rp40.000 tiket terusan bisa menikmati semua wahana yang ada di dalam, kecuali atraksi lumba-lumba. Ya, seperti biasa untuk menjelang libur Lebaran ya, yang ini cutinya lumayan panjang, kami mempersiapkan beberapa program. Jadi event Lebaran di Pantai Cahaya ini berlangsung pada tanggal 2 sampai 9. Ini kami sudah persiapan, terutama memperbaiki fasilitas untuk spot selfie, kemudian untuk layanan-layanan pengunjung, kemudian fasilitas penunjang lainnya, dan ada juga kita nanti ada menu baru ya, menu untuk makan di sini Rames Pantura namanya gitu. Jadi bisa dinikmati oleh pengunjung untuk Lebaran kali ini. Fian menambahkan setelah COVID melandai, pemerintah memberikan kelonggaran dan kebijakan objek wisata boleh buka dengan ketentuan tetap prokes, sehingga dari internal Pantai Cahaya juga mempersiapkan Satgas COVID-19 dan memasang tempat cuci tangan lebih dari 30 titik. Pada libur Lebaran ini ada beberapa acara hiburan seperti gitar seruling, mini zoo, atraksi lumba-lumba, dan yang jelas suasana pantai yang indah dan bersih sehingga pengunjung akan betah untuk berwisata. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ada cara yang asik dan unik dalam berbagi kebahagiaan kepada sesama. Salah satunya seperti yang dilakukan komunitas Vespa di Boyolali, mengajak anak yatim berkeliling desa menaiki Vespa antik sembari menunggu waktu berbuka puasa. Seperti apa keseruan ngabuburit bersama komunitas Vespa ini? Berikut liputannya dalam Serba-Serbi Ramadan. Berbagi dengan sesama tak harus wah dan mewah, seperti yang dilakukan komunitas Vespa Metuk atau Vesmet yang digawangi oleh warga desa Metuk, Mojosongo, Boyolali. Belasan anggota Vespa keluaran 70-an ini mengajak anak yatim di desa setempat untuk berkeliling naik Vespa sambil menunggu waktu berbuka puasa.
Belasan anak yatim desa setempat diajak berkeliling desa menaiki Vespa tua seperti Vespa tipe 150 Sprint V, P150X, 150 Super, Piaggio VBB, dan juga Vespa yang lain. Tidak hanya diajak berkeliling desa saja, dalam acara berbagi kebahagiaan menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, puluhan anak yatim juga menerima santunan dari anggota komunitas Vespa Metuk ini. Kami organisasi mengadakan peduli anak yatim dari organisasi dan kelompok kami, Basme dan Kak tadi sudah mengadakan sedikit event mengajak jalan anak-anak untuk keliling dan untuk mengenalkan satu bagaimana cara mengendalikan Vespa, cara naik Vespa, walaupun Vespa ini sudah tua, bisa kami rasakan untuk bisa dinikmati dan bisa disampaikan dengan anak-anak yang masih muda. Diharapkan dengan acara berbagi kebahagiaan ini bisa dimanfaatkan oleh anak yatim bersama keluarganya dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.